kelompok 7 akan mengobservasi lingkungan Taman Rusa dan perilaku rusa di Taman Rusa Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Bedi Faisal Huta Barat, NPM 80. Perkenalkan, nama saya Talia Fajariyati dengan NPM 50. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NPM 49. Maka saksikanlah observasi kami. Taman Rusa Bengkulu adalah sebuah tempat yang terletak di halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu yang kini menjadi ikon wisata menarik di kota tersebut. Meskipun bukan merupakan taman resmi, keberadaan rusa-rusa jinak di tempat ini menarik banyak pengunjung, terutama pada sore hari atau akhir pekan, di mana anak-anak dan keluarga datang untuk melihat dan memberi makan rusa-rusa tersebut. Taman ini biasanya ramai dikunjungi warga sebagai tempat bersantai dan berfoto dengan latar rusa dan pepohonan hijau yang indah. Sejarah Taman Rusa Bengkulu berasal dari masa kepemimpinan Gubernur pertama Bengkulu. Rusa-rusa tersebut sudah dipelihara sejak saat itu dan terus dirawat dengan baik hingga menjadi daya tarik unik di tengah kota. Keberadaan rusa ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, untuk belajar menyayangi dan menjaga satwa. Selain memberi hiburan murah meriah, taman ini juga mendukung penghidupan warga sekitar yang menjual makanan khas rusa seperti sayur dan pepaya dengan harga terjangkau. Alamat Taman Rusa Bengkulu secara lengkap adalah di halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu yang berlokasi di Jalan Sudirman di pusat kota Bengkulu. Alamat ini mudah diakses dan menjadi wilayah favorit warga untuk bersantai dan berinteraksi dengan rusa yang jinak dan terawat dengan baik di sana. Baiklah, dengan saya Melisa Dewestari Barat, saya akan mengobservasi kondisi Taman Rusa saat ini. Nah, untuk Taman Rusa sendiri memiliki area yang strategis dan luas yang cukup menampung rusa dan pengunjung. Untuk kondisi lingkungannya sendiri itu sangat bersih, tidak ada sampah, tetapi masih ada dedaunan kering yang berjatuhan dari pohon-pohon. Untuk tanaman-tanaman di sini itu sangat-sangat subur dan hijau serta asri. Di sini juga memiliki fasilitas untuk masyarakat. Yang pertama itu ada jalan untuk pejalan kaki. Lalu yang kedua itu ada tempat duduk untuk pengunjung yang ingin melihat rusa. Nah, lalu untuk rusa sendiri fasilitasnya itu yang pertama ada pagarnya untuk keamanan bagi pengunjung dan rusanya agar tidak keluar-keluar. Lalu ada ada wilayah yang luas untuk pergerakan rusa dan perkembangan biakan rusa. Tapi sangat disayangkan sekali kondisi di dalam kandangnya itu masih terdapat banyak sampah-sampah plastik. Mungkin dikarenakan tidak ada pekerja yang mengambil setiap harinya, tetapi untuk di luarnya itu sangat bersih karena mungkin ada tukang bersih yang setiap hari menyapu gedung-gedungnya. Taman Rusa juga memiliki papan informasi di depan kantor di sana. Taman Rusa sendiri bukan hanya tempat rekreasi untuk masyarakat, tetapi juga sebagai tempat edukasi untuk masyarakat di Kota Bengkulu. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini saya akan menjelaskan kondisi dan perilaku terhadap rusa. Nah, di sini kami rusa yang ada di tempat ini terlihat sehat, ditandai dengan gerakan yang lincah, nafsu makan yang baik, serta interaksi aktif dengan lingkungannya. Kakak rusa sering terlihat merumput bersama, menunjukkan sifat sosial yang kuat. Interaksi antar rusa berjalan harmonis meskipun kadang terlihat tingkah dominasi, khususnya pada rusa jantan. Dengan pengunjung, sebagian rusa tampak berani mendekat untuk menerima makanan, sementara yang lain cenderung menjaga jarak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi dan perilaku rusa yang ada di Taman Rusa Bengkulu. Secara umum, rusa di taman ini terlihat sehat dan aktif. Postur tubuh mereka tampak proporsional, bulu terlihat bersih, dan tidak ada tanda-tanda penyakit yang mencolok. Rusa-rusa tersebut juga tampak lincah bergerak, berlari, serta bermain di area padang rumput. Saat diberi pakan, mereka makan dengan lahap, menunjukkan nafsu makan yang baik.
Dan rusa merupakan hewan sosial yang cenderung hidup berkelompok. Hal ini terlihat jelas di taman, di mana beberapa ekor sering merumput bersama. Mereka saling mendekat dan bergerak beriringan, menandakan adanya rasa kebersamaan di antara sesama rusa. Namun, sesekali terlihat perilaku saling mendominasi, terutama pada rusa jantan yang memiliki tanduk lebih besar. Dominasi ini biasanya berupa saling dorong atau menegakkan tubuh sebagai bentuk menunjukkan kekuatan. Dan itu adalah perilaku alami dalam kelompok mereka. Interaksi rusa dengan pengunjung juga menarik untuk diamati. Ada beberapa rusa yang tampak jinak dan ada yang berani mendekati pagar ketika ada pengunjung, bahkan mau menerima makanan yang diberikan. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan berdasarkan observasi yang telah kelompok kami lakukan tadi. Itu didapatkan bahwa interaksi rusa itu dengan pengunjung itu juga reaksinya itu sangat menarik. Yang pertama itu ada rusa yang berani mendekat untuk mengambil makanan, tetapi juga ada rusa yang tidak berani karena dihalangi oleh yang lebih besar. Jadi rusa yang lebih kecil itu takut dengan rusa yang lebih besar, jadi yang kecil itu mengalah dengan yang lebih besar. Jadi hal itu menunjukkan adanya reaksi pelaku yang alami. Dan juga jumlah rusa di Taman Rusa Bengkulu ini juga lumayan cukup banyak, meskipun dominan adalah rusa timur. Kehadiran rusa-rusa tersebut menjadikan taman ini semakin menarik untuk dikunjungi. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, jadi kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama itu sebaiknya menambah fasilitas, beredukasi berupa papan tentang jenis-jenis rusa. Selanjutnya yang kedua itu perlu dilakukan pemrograman pemeriksaan kesehatan rusa, dan juga untuk memastikan rusanya itu supaya tetap sehat, dan juga jika dikunjungi itu tidak dalam kondisi sakit. Selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan fasilitas keamanan rusa tersebut bagi rusa maupun pengunjung, supaya interaksi yang dilakukan itu tetap aman dan juga menyenangkan bagi pengunjung. Hasil observasi kami dari kelompok 7 yang mengenai observasi lingkungan Taman Rusa dan perilaku rusa di Taman Rusa itu sendiri di Kota Bengkulu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.